Good evening. Thank you for joining our second meeting. This evening is already in our second meeting of TOEFL Masterclass. Jadi malam ini udah pertemuan kedua di kelas TOEFL Masterclass. I'm very happy because of in the first meeting we are successfully done our previous conversations on TOEFL structures. Di meeting pertama kemarin kita udah sukses belajar tentang fundamental skills on TOEFL structures. And this evening we are going to continue what we have previously learned related to TOEFL. Jadi kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang TOEFL structures. Just for flashback, cuman untuk sedikit flashback ya, kemarin kita bahas bahwa in TOEFL the most important things itu adalah subject and verb ya. Yang paling penting dalam soal grammar itu kita tahu bahwa susunannya minimal harus terdiri dari subject verb. Other than that, kita kemarin juga sudah dikasih tahu bahwa untuk menentukan subjek dan verb itu harus cocok subjek verbnya, harus match, harus sesuai. Sesuai dalam artian kalau tunggal ya tunggal, gitu ya. Kalau singular singular, plural plural, like that. Terus kemudian ketika menentukan subjek hati-hati, ada pengecohnya, ada appositive, ada object of preposition. Kalau menentukan verb hati-hati nih, kalau dia verb 3 atau verb ing, karena dia bisa jadi verb dan juga bisa menjadi adjective. Nah, malam ini we are going to continue more. Malam ini kita akan melanjutkan lebih banyak lagi tentang TOEFL structures ya. Kita akan lebih mengulas lagi tentang TOEFL structures. I'll share your screen. Aku akan coba share screen ke teman-teman semua. Moment. Oh my God. Buat yang baru datang, selamat datang di kelas ya teman-teman. Seperti yang kemarin tak bilang, kelas kita always on time at 7 kickstart ya. Langsung jam 7 langsung kita mulai kickstart biar waktunya efektif karena kita perlu bahas banyak hal. Oke, kita mulai ya. Nah gini teman-teman. To simplify, untuk menyederhanakan dulu, yang kemarin itu ya, when you find that it's supposed to be harus ada subjeknya, harus ada verbnya gitu ya. Subject and verb ini, ketika kalimat terdiri hanya dengan satu subjek dan satu verb, gitu ya, subject plus verb, maka kita menyebutnya sebagai ya, nah, kita menyebutnya sebagai one clause sentence atau kalimat yang klausanya itu hanya ada satu atau subject verbnya cuma ada satu. This evening kita akan melanjutkan dengan next-nya, ekstranya, yaitu apa? Yaitu the next things ya yang akan kita pelajari ya di sini. Namanya bit different, tapi namanya bisa langsung teman-teman bisa tahu, oh artinya pasti ini gitu ya. Kita menyebutnya sebagai multiple clauses, sentences. Kita akan masuk dalam konteks multiple clauses sentences atau kalimat yang subject verbnya itu lebih dari satu. It means there are maybe 2, 3, 4 on so on gitu ya. Jadi mungkin aja bisa ada 1, bisa ada 2, bisa ada 3 gitu. Ya bisa banyak gitu. Tapi kita harus mengenali bagaimana cara membuatnya. Examples.
Yang pertama, kita bisa membuat dua subject verb apabila kita menggunakan yang namanya coordinate. Udah jam 7 soalnya. Oke, tak mute dulu ya. Enggak. Nah, kita sebutnya sebagai coordinate connectors. Apa itu coordinate connectors? Gitu ya. Ketika ada coordinate connectors itu, ketika ada dua sentences, gitu ya, yang sentences-nya ini karakternya adalah independent. Independent itu maksudnya dia bisa berdiri sendiri. Maknanya kamu udah tahu deh apa gitu. Contoh gini ya. Ada kalimat A adalah Rani is singing. Nah, kamu bisa gampang kan nangkepnya. Rani is singing. Rani sedang bernyanyi. Itu kan full. Idenya itu atau pokoknya kalimatnya, inti kalimatnya itu teman-teman bisa tangkap secara keseluruhan. Nah, contoh yang kedua, Budi is dancing gitu ya, seandainya. Nah, dua-duanya ini adalah kalimat independence. These two sentences, dua sentence ini sama-sama independent, bisa berdiri sendiri. Nah, ketika digabungkan gitu ya, maka menjadi Rani is singing. Nah, untuk menggabungkan si Budi ini di koma dulu. Koma ya. And Budi is dancing. Begini. Nah, jadinya Rani is singing, and Budi is dancing. This is the way we connect it. Itu kita menggabungkan dua klausa yang sederhana tapi intinya pokok, independen, kita gabungkan menjadi seperti itu. Harus ditutup dengan koma. Seandainya without koma gitu ya, Rani is singing langsung and Budi is dancing. That's mistaken. Itu salah. Yang benar harus ada komanya. So to analyze, ketika dianalisa, maka terdiri dari subject, verb. Nah, yang di sini, ya, yang di koma ini, kita sebutnya sebagai konektor. Ya, tak singkat ini adalah dari konektor sini. Nah, baru subjek, verb yang kedua. The things. Nah, konektornya ada apa saja? Konektornya itu ada banyak, teman-teman. Ada, kita singkatnya sebagai gini. Fun boys. Kita singkatnya sebagai fun boys. What are those? Apa itu fun boys gitu ya? Fun boys itu F-nya adalah for. E-nya adalah N. N-nya adalah nor. B-nya adalah but. O-nya adalah or. Y-nya adalah yet. S-nya adalah so. Jadi for, and, nor, but, or, yet, so. Untuk, dan, tidak juga, but, itu tetapi, or, atau, yet, itu tetapi, sama, so, itu jadi. Ya. Nah, ini semua konektornya ketika disusun, syaratnya adalah subjek verb yang pertama, di koma dulu, baru bisa diikuti konektor, baru subjek verb. This is. Ini kita menyebutnya sebagai coordinate connector. Ya, kita sebutnya begini. Aplikasi dalam soalnya seperti apa? We take a look ya. Kita coba sini. Seandainya nih teman-teman menghadapi soal kayak gini nih, ya kita delete. A power failure occurred, the lamps went out.
Kita pahami strukturnya. A power failure, ya di sini. Berarti kan ini subjek. Occurred adalah verb. Nah, terus ada koma. The lamps, ya, subjek. Went out adalah verb. Oh, ada dua subjek verb. Dan ada koma. Apa yang harus diikuti berikutnya? Berarti adalah konektor. Tipe apa tadi konektornya? Adalah coordinate. Fun boys. For and not but or yet so. Ya, tinggal dicari yang ada mana. Then bukan, later bukan, next bukan, so. That's the answer. Gitu ya. Ini jawabannya seperti itu. Ya, that's simple. Nah, ini soal yang pertama about coordinate connectors. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Is there any questions? Ada? Belum kita lanjut? Oke, kalau aman ya. Boleh kalau ada pertanyaan boleh di chat juga boleh. Nanti bisa kita bahas. Kita lanjut dulu berarti ya. Kita continue. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi bahwa dua-duanya bisa berdiri sendiri atau independen. The second, ini konsepnya adalah yang satu itu tuh main atau main clause, klausa utama. Nah, yang kedua itu tuh additional atau pelengkap. Pelengkap dari mana? Pelengkap dari main clause-nya ini. Ini susunannya bisa bolak-balik ya, bisa additional dulu baru main clause. Maksudnya gimana? Contoh gini. Adit is here when you are looking for him. Nah, gini. Adit is here when you are looking for him. Kita analisa dulu. Coba teman-teman artikan di sini. Adit is here. Adit di sini. Oke. Okay. Adit di sini tentu kamu bisa nangkep. Oh, maksudnya adalah Adit ada di sini. Teman-teman udah clear informasi yang disampaikan itu penuh, utuh, bisa nangkep. Tapi ketika yang kedua, you are looking for him. Kamu mencarinya. Tanpa ada Adit is here, kita ngomong you are looking for him. Kamu sedang mencarinya. Kita bingung kan? Maksudnya sedang mencari siapa? Ngapain kamu mencari? Ya kan? Siapa yang kamu cari? Dan we confuse. Artinya, you are looking for him ini menjadi additional dari si main clause ini. Dari si main clause Adit is here. Nah, kalau kayak gini modelnya, kita berarti menggunakan klausa yang kedua itu fungsinya, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai adverb. Oke, sebagai adverb. Atau kata keterangan, pelengkap saja. Oke, jadi yang pertama adalah main clause, kedua adverbial clause namanya, atau adverb clause gitu aja. Berarti yang kedua itu fungsinya sebagai kata keterangan saja. Kalau itu nggak ada intinya, ya kata keterangan itu jadi susah dimaknai begitu. Kita taruh contoh. Yang sederhana dulu, yang bukan klausa ya, yang kalimat sederhana. Ada dua kalimat begini. Yesterday. Pergi sama mama papa. Yesterday you are here. Oh, sorry. Nah, katanya yesterday ya. Kita harus pakai word kalau
Nah, yang kedua, you were here. Nah, teman-teman, ini A and this is B. Menurut teman-teman, yang benar kalimat A atau kalimat B salah semuanya atau A dan B benar? I want to know your opinion. Opini teman-teman nih. Dari kalimat A dan kalimat B, yang benar yang mana? Dua-duanya, salah satu, salah semua? Boleh tulis di komen menurut teman-teman. Apakah yang A benar, yang B salah? Dua-duanya benar. Oke, cari yang lain ya jawabannya. Belum tentu si Cecilia benar. Benar semuanya. Oke, 3 orang jawab benar. Correct. Betul. Dua-duanya itu benar. There is no incorrect sentence di sini. Nggak ada kalimat yang salah. Nah, makanya ketika nanti disusun menjadi subject verb si yesterday, yesterday ini teman-teman, saya kasih keterangan. Yesterday ini namanya adverb. Nah, yesterday ini namanya adverb. Nah, adverbial clause ini cuman mengganti si yesterday ini supaya bisa menjadi subject verb. Supaya bisa menjadi subject verb. Oke. Jadi sederhananya adalah bagaimana adverb itu bisa terdiri menjadi subject verb. Nah, karena di depan sebelumnya atau di belakang setelahnya itu sudah ada subject verb, ini sudah ada subject verb, maka si subject verb ini harus ditambahkan konektor di depannya. Sehingga adverbnya nanti akan terdiri menjadi konektor subject verb atau ya subject verb konektor tapi terus diikuti konektor subject. That's the difference. Kita taruh dalam contoh kalimatnya ya, teman-teman. Kita turunin biar ya. Nah, contoh yang yesterday ini kita ganti menjadi ya, when you, oh sorry, kok you kan dia yang cari. When I told you, koma. Ini juga kita ganti menjadi when I. Nah, yang pertama, kalau kamu menaruh adverb-nya itu ada di depan, harus ditutup dengan koma. It's supposed to be ended by koma. Sehingga kalau sederhananya yesterday, koma, you were here, maka panjangnya menjadi when I called you, when itu konektor, I adalah subjek, called adalah verb. When I called you, ya ditutup dengan koma, wajib ada komanya. Nah, koma ya. Terus you were here. Begitu. Nah, sama juga ketika dia ditaruh di belakang. Susunannya sama. Bedanya it doesn't need the koma. Tidak butuh komanya. You were here yesterday sederhananya. Panjangnya menjadi you were here when I called you. When adalah konektor, I adalah subjek, called adalah verb. Begitu. Jadi sederhana ya, it's simple. Kalau dia menjadi adverb, bisa di depan atau di belakang. Kalau di depan, konektor subjek verb ditutup dengan koma. Kalau ada di belakang, ditaruh di belakang, dia tinggal konektor subjek verb. Nggak perlu ada koma. Bayanginnya supaya gampang dengan kata yesterday ini tadi. Bisa yesterday you were here,
Bisa you were here yesterday. Nah, yesterday-nya diganti dengan konektor subject verb. Bedanya kalau ada di depan, ditaruh depan yesterday-nya, si konektor subject verb-nya ditutup dengan koma. That things. Simpelnya begitu. Nah, lalu pertanyaannya, kalau tadi konektornya adalah fun boys, apa konektor dari si adverb ini? Nah, ini menjadi pertanyaan yang tricky. Why? Because the answers many. Karena jawabannya itu banyak. Dalam bahasa Indonesia, adverb itu ada banyak kan, teman-teman. Mungkin teman-teman kenali kayak, oh ada adverb namanya adverb time, keterangan waktu. Ada adverb cause, keterangan sebab. Dalam bahasa Inggris juga sama. Ada yang namanya adverb time. Nih, apa saja? As, after, as long as, before, by the time, when, whenever, once, since, until, as soon as. Itu konektor untuk waktu. Keterangan sebab ada because, inasmuch, now that, as, and since. Nah, teman-teman, do you need to remember all of those things? No, you don't need to remember. But you need to know and be familiar. Teman-teman cuman butuh tahu dan familiar. Sehingga ketika itu muncul, teman-teman tahu, oh ini as soon as, ini konektor nih. Gitu. Nggak perlu apal banget susunannya sama when, terus whenever, terus while. Enggak. Aku juga nggak hafal banget. Ya, tapi ketika itu digunakan, aku tahu bahwa ini konektor. Terutama yang jarang teman-teman gunakan. Contoh ada inasmuch as. Ada now that. Now that itu adalah konektor untuk menyebabkan sebab. Penggunaannya seandainya now that you are here, I can go home. Sebab kamu di sini, aku bisa pulang. Gitu ya. Itu that things. Modelnya itu. Is that only this? Apakah hanya ini? Enggak. Ada lanjutannya lagi. Setelah time dan cause ada masih 4 lagi tipenya. That is conditions, contrast, manner, ada place. Conditions ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Ada contrast, ada although, even though, while, whereas. Ada manner, as. Nah, terus kemudian in that, yang teman-teman mungkin jarang gunakan. Ada where, wherever, itu semuanya jadi konektor. Cuman kontras ini spesial. Kontras itu spesial. Kenapa spesial? Ingat-ingat ya, kalau di kontras itu ada 5. Although, even though, while, whereas. Kalau kita tadi lihat di sini ya, bahwa kalau konektor di depan gitu ya, dia harus pakai koma nih, ya ditutup dengan koma nih di sini. Tapi kalau yang digunakan itu kontras konektor, maka you don't need to use koma. So, nggak pakai koma, itu nggak apa-apa. Ya, nggak pakai koma, nggak apa-apa. Kalau ya dia pakai ininya. Begitupun ketika dia ditaruh di tengah, ya, ketika dia ditaruh di tengah, yang biasanya nggak pakai koma, yang paling sering dia jadi pakai koma nih. Nih, gini, oke? Yang di sini tadi, maksudnya begini. Kan di sini harusnya nggak ada koma nih, kan ya? There is no koma. Tapi ketika ganti warnanya biar teman-teman. Ketika dia pakai contrast connector, ya, contrast connector, apa? Ada although, even though, ada though, ada while, dan whereas, maka kamu boleh di depannya, di sini ya, boleh ditaruh koma.
As example, ya. Kalau yang umum, gitu ya, yang umum, gitu ya. I try to find where you go. Gini ya. I try to find where you go. Where di sini ada di tengah, nggak pakai koma. Nah, ketika kamu ganti si where ini, si konektor where-nya, diganti menjadi yang di atas, maka gitu ya, kamu harus atau kamu boleh pakai koma. Kata ganti. I try to find koma. Do you go? Artinya sama nggak? Beda, karena kan konektornya beda. Kalau yang pertama ya, itu I try to find where you go. Aku coba nemuin kemana kamu pergi. Oke, kemana kamu pergi jadi adverb-nya. Sementara yang kedua, I try to find though you go. Aku mencoba nyari walaupun kamu pergi. Walaupun kamu pergi menjadi adverb. Bedanya apa? Kalau yang pertama karena bukan kontras konektor, di sini nggak ada koma. Sementara kalau yang though, karena ini kontras konektor, boleh pakai koma. Like that. Ini dua konektor yang mungkin teman-teman juga lumayan overwhelmed ya. Belajar apakah ada pertanyaan dari dua konektor tadi? Ada fun boys atau koordinat konektor dan ada adverb pause yang mana ada time, ada cause, ada conditions, ada place, gitu ya, ada contrast, ada manner konektornya. Apakah ada pertanyaan? Saya Mister mau Boleh? make sure aja. Hmm? Berarti yang adverb-nya yang dibedain sendiri itu yang contrast connector ya. Jadi Betul. kalau misalnya adverb-nya di akhir, dia perlu pakai koma. Boleh. Sedangkan kalau konektor yang lain, dia nggak perlu pakai koma dan begitu sebaliknya. Betul. Oke, Mister. Terima kasih. Oke. Nah, supaya gampang memang teman-teman fokus pada bedanya aja gitu. Bedanya kalau yang tadi secara keseluruhan si coordinate connector itu tadi harus pakai koma kalau mau dipakai. Kalau kalau adverb beda. Adverb umumnya kalau dia di depan baru pakai koma. Kecuali coordinate connector, dia di belakang boleh pakai koma. Susunannya gimana? Susunannya nggak ada bedanya. Sama-sama susunannya koordinat, subjek, dan verb. Konektor, subjek, verb. Nggak ada bedanya. Jadi, oh rumusnya susah. Enggak, rumusnya sama. Yang bikin susah itu karena banyaknya konektor aja. Rumusnya that's not different. Nggak beda. Oke. Nah, itu pembahasan kita, teorinya. Sekarang kita coba praktek ya. Eh, 20 orang yang udah masuk kita kali ini dan soalnya juga udah kita siapin 20. Langsung akan kita gas 20 soal teman-teman. Nah, kemarin kita coba kasih 30 detik ya per soalnya. Sama malam ini juga kita akan coba kita kerjakan 20 exercises directly. 20 soal directly. Target kita 70%. Ya, 70%. Berarti benernya berapa tuh? 7 22 dikali 7. Paling minimum ya, minimum 14 tuh. Minimum. Ya. Kita coba mulai ready teman-teman. Setiap soalnya 30 detik, setelah 30 detik akan next ke berikutnya. Oke, started by now. Mulai dari sekarang. Disimpan dulu ya, 1 sampai dulu 20 disimpan dulu.
Udah Mas. Oh, udah. Ya saya udah Kirain. ngambil tadi izin aja tadi. Izin Oh, ke Mas. Saya udah ngambil kirain. ambrosol. 3, 2, 1, number 2. Three, two, one, number 3. Three, two, one, number 4. 3, 2, 1, number 5. 3, 2, 1, number 6.
Time is up, number 7. Three to one, number 8. 3 to 1, number 9. 3 to 1, number 10. 3 to 1, number 11. 3 to 1, number 12. 3 to 1, number 13.
Time is up. Waktunya habis ya. Teman-teman, kita bisa coba kita koreksi bersama-sama. Nah, guys, on these corrections kita coba urutin sambil kita kenalan lagi lewat absen ya. Kita mulai dari bawah. Ini tadi data cek. Number 1, we try Yahya Kurnia Putra. Number 1. What is your answer? Apa nih jawabannya nomor 1? B. Sir. B. Their youth. Kenapa? Nggak tahu. Oke, kita cek ya jawabannya. Teng, kita bantu analisis dulu. Nah, ketika mengerjakan soal fill in the blank, maka teman-teman fokus dulu nih, cari subject verb-nya. Kalau seandainya nggak tahu subject verb-nya, cari verb-nya dulu. Di sini ada lose ya, teman-teman. Lose adalah verb. Sehingga, ya kan? Sehingga sebelumnya ini udah pasti subjek. Oh, ada subjek nih. Ada subjek and verb. Nah, tapi ada bagian rumpang lagi. Sebelum rumpang itu apa? Ternyata ada until. Oke. Until ya adalah konektor. Nah, semua konektor diikuti apa tadi? Diikuti subject and verb. Maka mana pilihan jawaban yang terdiri dari subject verb? Winning yang tentu enggak. Yang doang enggak. Yang betul adalah di Charlie. They adalah subject, when adalah verb. Begitu ya. Jadi di awal teman-teman karena kan perlu membangun ini dulu ya, sense dulu. Tak jelasin sedetail mungkin supaya nanti ketika sense-nya udah ini langsung oh ini until diikuti apa kayak gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Thank you anyway, Mr. ya, thank you. Kita lanjut after ya ini di sini ada Waryanti Nugroho Putri number 2. Yes, sir. The answer is C. C, because brandy. Kenapa begitu? Karena itu konektor sama subjek. Oke, kita cek. Oh my god. Loh, kok salah gitu ya? Kita cek dulu. Brandy. Ada champagne ya, betul di subjek. Maka can be purchased ya. Di sini adalah verb. Nah, ada cannot itu sudah verb. Ya, di sini cannot be purchased. Berarti kurang apa? Konektor subject verb. Ini memang konektor, tapi ingat, konektor yang diawali dengan koma itu adalah coordinate connector, fun boys. Dan adverb konektor yang kontras, though, even though, although, while, whereas. Nah, because itu nggak ada pakai koma. Yang pakai koma berarti adalah but. So, the answer is D. Konektor plus subjeknya benar, tapi pemilihan pemilihan konektornya mistaken ya. Thank you. Ada peningkatan, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita tag coba Valentina Novita. Valentina, Bisa, because it. because it. Kenapa tuh? Karena dia butuh konektor sama subjek. Oke, kita cek. Nice ya. Karena ini udah ada verb,
di sini ada verb dan udah ada subjeknya. Oh, ada subjek verbnya. Oke, berarti tinggal butuh apa? Konektor subjek. Konektornya because, the only yang ada subjeknya dengan it. Ya. Ini konektor sih, tapi nggak ada subjeknya. Oke, nice. Thank you, Valentina. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 setelah Valentina adalah Regina. Halo Regina. Regina. Ada tadi ya. Ada kok Regina Elisa. Number 4. Aduh, nggak ada ya nih Regina Elisa. Ada sih sebenarnya, tapi nggak ada audionya. Di know why. Kita lewatin dulu, kita ke Raffi Ramadan. Number 4, please. Raffi Ramadan, nomor 4. Aduh, nggak ada lagi kah? Raffi Ramadan. Ada ini di sini ya, tapi it's okay. Dia kita coba koreksi sendiri dulu ya teman-teman. Karena Raffi Ramadan dan Regina tadi pas kebetulan miss nih. Ada long enough, terus kemudian every Down syndrome individual gets Alzheimer's disease. Kita tangkap dulu gets-nya adalah verb. Maka every Down syndrome individual adalah subject. Oh, udah ada subject verb-nya. Di sininya belum ada. And kita tahu di sini ada koma. Nah, kalau ditutup dengan koma, ingat tadi yesterday koma. Berarti di sini adalah adverb. Adverb adalah konektor subject verb. Find it. Yang mana? If the persons lives. Ada yang jawab C nih. Tadi dibantu sama Fauzan. Kita cek. Ya, di answer is the C. Manis banget ya. The if-nya adalah konektor. The persons adalah subject. Lives adalah verb. That thanks. If the persons lives long enough. Every Down syndrome individuals get Alzheimer's disease. Nice ya. Jadi walaupun panjang sebenarnya nggak susah. Thank you anyway. Fauzan udah bantu tadi ya. Kita lanjut lagi sambil ngecekin absence. Raffi Ramadan lewat, Regina lewat. Nur Kartika Oktaviani number 5. Nur Kartika Oktaviani. B. B. Ini B atau D? Bravo atau Delta? Bravo. Bravo. Oke, kenapa? Nggak tahu. Oke, it's okay, kita cek ya. Aduh, tak bantu dulu. Ada although berarti konektor. Dan ada verb-nya. Oh, ada kongres, ada subjek. Konektor subjek verb anyway sudah ketemu. Good. Nah, di sini ada koma. Oh, berarti di sini adalah adverb karena ditutup dengan koma. Jadi, nah, the next berarti kita butuh subject verb. Ini ada in. Nah, in adalah preposition. Maka 1895 itu nggak bisa jadi subjek. Hilangin aja. Kita butuh subjek dan verb-nya. Mana Kartika? Yang ada subjek dan verb-nya. Alpha. Delta. Kenapa alpha? Alpha subjeknya mana? Iya, Delta. The Supreme Court. Oke, ya, the Supreme Court. Subjeknya rule adalah subjek, rule adalah verb. Nice, gitu ya. Nah, alpha salah. Kenapa? Karena the ruling of Supreme Court baru subjek, nggak ada verb-nya.
Walaupun ruling ada ing, tapi kalau nggak ada be-nya itu nggak bisa jadi verb ya kan? Oke, nice. Nomor 5 udah selesai. Kita ke nomor 6. Nomor 6 kita coba setelah ini. Oh, jauh juga nih dari Rotopia. Kita ke Irfan Wali. Irfan Wali. Number Irfan? Bravo ya. Sorry? Bravo. Bravo. Lilis. Kenapa? Kurang verbnya kayaknya. Oke, kita cek. Nice, jawabannya benar, cuman reasonnya kurang tepat. When connector San Diego Summer Heat adalah subjek, maka has withered adalah verb. Bloom adalah verb, maka kita butuh subjek. Yang cocok dengan bloom, bloom nggak ada s-nya, maka subjeknya ada s-nya. Oke, jadi nomor 6 is B. Oke, very nice. Thank you, Roman. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 after Irfan. Indrianti Dwi Febriastuti. Number 7. List. Indrianti ada. Oke, nomor 7 apa? A. Because oxen full. Oke, kita cek. Aduh, I'm so sorry. Kita bantu dulu, coba ya. Dug out canoes where the floodplains have dried. Kalau susah, kenali dulu verbnya. Ada verb. Where adalah konektor. The floodplains berarti subjek. Oh, ada konektor subjek verb. Oke. Berarti di sini adalah adverb. Tinggal kurang apa? Subjek verb. Ini bukan subjek, ini bukan verb. Coret. Cari yang ada subjek verbnya. Mana? Charlie. Yang Beta. beta. Oke. Nah, B. Beta. Nah, tak jelasin sekalian. Kenapa yang bagian A salah? Karena ada konektor, ada subjek, ada verb. Kalau ada konektor subjek verb, jadi nggak ada subjek verb. Semuanya konektor subjek verb, adverb dua-duanya. Nggak ada main clause-nya. Kalau yang bagian C salah. Kenapa? Karena ada for, berarti oxen tidak bisa jadi subjek. To pull is not verb, salah. Oxen pulling ini ada subjek, tapi pulling itu bukan verb. Bisa menjadi verb kalau ada be-nya, tapi di sini kan nggak ada be-nya. Oke, nice. Nomor 7 selesai. Kita lanjut ke nomor 8. 8, after Indrianti, kita ke Sikas, Wanda Sukma. Please, Sikas. B. Sorry? Bravo? Atau Delta? Apa sih, Kas? Delta. Delta. Oke, kita cek. Delta. Teng. Mistaken. Tak bantu lagi. Like a mountain. The Empire State Building creates adalah verb, berarti the Empire State adalah subjek. Nah, terus sudah ada verbnya lagi. Have been observed adalah verb. Nah, karena verb ini have, oke, have adalah plural. Ya, nggak ada s-nya verbnya. Maka, ya, dia butuh apa di sini? Satu konektor dan subjek. Tapi subjeknya yang harus cocok dengan have. Maka apa? Jawabannya. Alpha. Harus ada konektor dulu dan subjek yang cocok dengan have. Kalau snow kan harusnya has, ya kan? Alpha. Berarti alpha. Kenapa? Karena N adalah konektornya, snow and rain ini jadi satu, menjadi subjek. Verbnya jadi have. Like that. Oke.
Hati-hati berarti dengan N ya. Jangan mikir, oh ini konektornya double, enggak. Yang konektor adalah N yang pertama. N yang kedua itu hanya penghubung doang untuk si snow and rain untuk paralel. Gitu. Nice. Kita lanjut ke nomor 8 ya. After sikas kita lanjut ke siapa tadi ya? Di atasnya. Helenia Ananda Putri. Helen 9. Helen lewat. Ya, kita cari lagi. Fawis Aulia Amin. Fawis 9 Fawis. Oke, lewat lagi kita coba kerjakan dulu ya. Perceives adalah verb. Oke. Ada is verb lagi. Oke. Nah, terus a complete like berarti ini adalah subjeknya. Nah, ini teman-teman ada kata there. Nah, ketika teman-teman menggunakan kata there, ya, jadi kan umumnya adalah subject verb ya. Tapi kalau diawali subject verbnya itu diawali dengan yang namanya expression of place. Sebuah ungkapan yang menunjukkan nama tempat yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Contoh tak gampang kan? There is the key. Nah, there is the key. Teman-teman kalau ditanya di sini subjeknya mana? Jangan jawab subjeknya there, salah. Subjeknya adalah the key subjek. Verbnya mana? Is. Susunannya bukan subjek verb kan? Menjadi subjek, menjadi verb baru subjek. Kok bisa gitu? Ya memang begitu. Karena apa? Karena ini membalik yang harusnya the key is there, dibalik menjadi there is the key. Begitu ya. Maka tadi ada there, sehingga is dulu baru a complete lack of simulations of retina. Nah, udah ada verb, udah ada subject verb, ada provided, itu adalah konektor. Maka kita tinggal kurang apa? Kurang subject. Which one? Yang bisa menjadi subjek di sini untuk melengkapi cocok dengan verb perceives. Mana? Delta. Delta. That's the correct one. Itu ya. Nice. Nomor 9. Lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10. Kita tadi udah sampai ke Helenia. Kita lanjut ke Mr. Guntur Brian. Ada nggak nih Mr. Guntur Brian? Ada? Guntur Brian? Aduh, kosong lagi ya. Kita lanjut setelah itu. Fauzan. Yes, sir. Nomor 10. Apa jawabannya? I think the correct answer is A because it contains verb, but there's a preposition to. Oke, kita cek ya. Nice, mantap ya. Alpenpoceng adalah subjek, has demins adalah verb, since adalah konektor. Nah, the international ban on Ivory adalah subjek, was established adalah. Jadi yang di belakang sini dari sin ke sana adalah adverbnya. Di depan Alpenpoceng has deminis itu menjadi
apa namanya subjeknya, apa jadi main clause-nya. Thank you Fauzan. Kita lanjut ke nomor 11. Fauzan tadi. Oke. Cecilia, nomor 11 Cecilia. Saya jawab yang A, so. As it helps. Kenapa? Kayaknya cocokan yang itu. Oke, kita cek. Nice ya. A little fat adalah subjek. Is ya di sini nih. Is ini adalah verbnya. Berarti di sini ada verb juga ya. Ada verb juga paralel nih verbnya. Kemarin kita pelajari kalau verb paralel berarti harus sama semuanya. Sehingga di sini subjeknya harus plus verb ya. Ditambah konektor. Konektornya apa di sini? S. Subjeknya apa? It helps. Ini sama nih. Ini sama, ada S-nya, ada S-nya semuanya. Jadi as it helps, gives, and keeps gitu ya. That's the answer number 11. Thank you Cecilia. Lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12 kita ambil Cecilia itu ke Aura Sukma Andini. Aura nomor 12 Aura. Apa Aura? C or B. C or B? Ya. Oke. C or B, kita mulai dari C dulu pilihan pertamanya ya. Kita cek. Yes, benar. Gustav Eiffel. Yes-nya ada verb, berarti Gustav Eiffel subjek. Nah, di sini ada koma. Ya kan? Ada koma. Berarti selanjutnya apa? Konektor dong. Ya. Karena kan koma, terus baru konektor. Kenapa? Subjek verb. Nggak ada subjek, nggak ada verb. Sehingga cari konektornya, subjeknya, verbnya. That's the correct one. Nice. Lanjut kita ke nomor 13. Ya, after Aura adalah Askina Dwi Amalia. Askina. They are unlikely. Aduh, salah. Astronomical unions has been informed. Has been informed adalah verb. Astronomical ini adalah subjek. Berarti kita butuh udah ada subjek verb. Berarti kita butuh apa? Butuh subjek, verb, dan konektor. Subjeknya di depan udah ada nih. Further changes in the celestial constellation subject. Berarti butuh apa? Butuh verb. Butuh apa? Konektor. Cari yang ada verb dan konektornya. Verbnya apa di sini? Yang ada verb dan konektornya. Find it? Mana? Jawabannya teman-teman? Ada Apa? verb dan ada konektor. Apa? A. Ya, ada Apa? A ya sebagai verbnya dan now that konektornya. Okay, that's the things ya, nomor 13. Mantap. Kita lanjut ke nomor 14. 14. Kita ke siapa ya? 14 setelah Askina ada Afrida Rahma Utami. Afrida. C. C, kenapa? Karena butuh ada conjunction dan subject. Oke, providing for humans. Ya, ada conjunctions, subject gitu ya. Kita cek. Hampir benar, tapi salah sedikit. Sedikitnya kenapa? Ini ada for loh.
For itu kan preposition. Sehingga humans tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena objek preposition. Ada noun, kalau dia setelah preposition tidak bisa jadi subjek. Sehingga humans di sini nggak bisa jadi subjek. Dia ada verbnya, tapi belum ada subjeknya. Sehingga mana? Jawabannya? Yang D. Yang D. Oke. That nice. While adalah konektor, humans adalah verbnya. Nah, kadang kita dikecoh dengan simple word like only, in, on, at itu preposition, jangan salah. For, to itu preposition. Sehingga noun setelahnya itu nggak bisa jadi subjek gitu. Nah, teman-teman kayak providing for humans kayak seolah-olah wah nggak ada salahnya nih. Ternyata for membuat kalimat itu salah. Providing humans can consume harusnya tanpa ada for gitu ya. Nice. Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 adalah Ade Juang. C, Mr. Ram. So C. the government plans Kenapa to begitu? or Konektor, konektor subjek. subjeknya singular, terus verbnya plans pakai Oke. S. Kita cek. Mantap dan tepat ya. Butuh konektor so, the governments and plans. Nice. 15. Oke, 15 soal udah kita koreksi teman-teman, tinggal 5 lagi nih. 5 ini Mas Raffi kayaknya ini. Mas Rafiuddin Abdillah. Lewatan ini tadi. Nomor 16 Mas Raffi. Working properly and has enough. Working properly and has enough. Jadi butuh conjunction dan subjek. Oke. Berarti? Jadi Charlie. Oke. Almost benar. Kenapa? Has ini verb, tapi ada n kan sebelumnya? N. Berarti ada verb lain juga kan di sini. Yaitu apa? Walking. Nah, verb walking supaya dia jadi verb, dia harus tambah apa? Ada be kan? Dan subject dan conjunction. Conjunction, subject, dan be. Apa? Alpha. If the animal is walking. If the animal is walking and has enough area to walk, it should wear down the hoof as it triggers. Nice. Ya, thank you Mas. Mas Raffi kemarin berangkat nggak ya Mas? Masuk nggak kemarin? Masuk, cuman sebentar kali. Oh, sebentar pas. Bisa. Oke, thank you. Iya. Kayaknya baru, soalnya baru. Thank you. Kita lanjut. Tak kasih 2 soal deh kalau gitu, biar. Ya, boleh, Mister. Raffi nomor 2, nomor 17. Change both good and bad can create stress. Change both good and bad. Kalau jawabannya tadi saya terus terang belum bisa Mister ini. Cuman can create stress and stressed. Bravo. Cuman nggak tahu alasannya. Oke, kita cek ya. Kita pisahin dulu cara ini misahinnya. Verbnya yang ada dulu kita lihat adalah can lead to illness ya kan. Can lead ini adalah verb. Nah, terus kemudian can create adalah verb. Ya. Terus kemudian if adalah konektor. Ya. Nah, udah ada konektornya nih. Change ya, perubahan both good and bad. Hilangin aja nih both good and bad ini kan cuman pelengkap doang kan. Both good and bad.
Perubahan baik dan buruk dapat menciptakan stres. Berarti ini subjek. Perubahan bisa menciptakan stres. Ya, baik buruknya, gitu kan? Insufficiency can lead to illness. Berarti kurang apa tuh? Udah ada konektor, ada verb-nya. Yang belum ada apa? That is, Subjek lagi. butuh subjeknya lagi. And stress, Stress. apabila sufficiently, ya ini kan nih, set, oke. Kalau dipetik 2 koma, itu apa? Apositif. Hilangin aja. Set. Ini apositif. Berarti kita butuh konektor dan subjek. Konektornya apa? And. Subjeknya apa? Stress. And stress. Nah, begitu. Pengecohnya ada di mana? Ada di if sufficiently. Mengiranya adalah konektor, tapi jangan salah. Dia itu diapit dengan 2 koma nih. Ketika ada 2 koma, kemarin kita positif. Walaupun dia konektor, kalau positif hilangin aja. Mau dia konektor, mau dia verb, kalau dia diapit dengan 2 koma, hanya pelengkap saja, itu adalah apositif, hilangin. Begitu, sehingga kita belum punya konektornya sama subjek. Like that, Mas Raffi. Jadi Mister, mohon maaf nanya Mister. Oke, Jadi Pak. itu change tuh sebagai subjek. Jadi kalau subjek itu nggak harus apa ya? Nggak harus nama orang atau diawali the, an segala macam itu. Enggak. Selalu bisa diawali itu, tapi tidak diawali boleh kita sebutnya sebagai kata benda. Jadi subjek itu ada noun, ada pronoun. Oke. Kalau pronoun kan gampang ya, I, you, we, they, she, he, it gitu kan gampang ya. Nah, terus kemudian ada noun. Noun ini kan kata benda. Kata benda generalnya memang awalannya adalah a, an, dan the. Kalau dia diikuti dengan common noun. Common noun itu kata benda yang kita bisa lihat secara gamblang, secara nyata kayak home, house, kayak gitu. Ya kan kita bisa melihat ya, pasti diawali a atau an atau the gitu. Tapi ada yang namanya ya abstract noun. Abstract noun itu kata benda sebenarnya, tapi kita nggak tahu bentuknya. Kayaknya contohnya apa? Knowledge, change ini perubahan gitu ya. Religion, community. Kan kita nggak bisa melihat tuh. Sebenarnya bentuknya kayak apa sih kalau change itu, kalau perubahan. Agama tuh bentuknya kayak apa, nggak bisa melihat. Pengetahuan kita nggak bisa lihat. Tapi kita tahu bahwa itu ada exist atau ada. Makanya kita sebutnya sebagai abstract noun. Nah ini nggak perlu ada nggak ada the, nggak ada nggak apa-apa. Dia berdiri langsung sendiri. Contohnya adalah change ini. Begitu, Mas Raffi. Siap, makasih Mister. Oke, welcome. Lanjut kita ya ke nomor 18. Gitu kan. Nah, teman-teman, nomor 18 kita coba analisis dulu. Saranku pokoknya setiap teman-teman ngerjain, coba deh concern dengan yang namanya verb dulu. Setelah itu dengan tanda bacanya. Dalam hal ini tanda baca yang kita baru, kalau saya adalah koma. Koma tuh ngaruh banget. Contoh begini. Ada is adalah verb. Oke. Terus kemudian consume. Berarti is primarily consume di sini adalah verbnya gitu kan ya. Ada koma. Found ada verb lagi. Ada koma lagi. Oke. Nah, kita tinggal cek. Caffeine berarti subjek. Caffeine is primarily consumes in coffee and tea. Caffeine itu biasanya dikonsumsi di kopi dan teh. Also found in Coca-Cola. Berarti di sini ini udah main clause-nya. Udah kalimat utamanya bahwa kafein itu umumnya dikonsumsi lewat teh dan kopi. Tinggal butuh apa? Butuh adverb. Kalau adverb terdiri dari apa? Konektor, subjek, verb.
Dan udah ada verb-nya. Sehingga tinggal butuh konektor dan subjek. So what is the answer? That is? B. Yakin? Bravo. Oke, jawabannya ada antara B atau C kan? Karena dia dua-duanya ada kan? But it sama. Cuman bedanya kalau but it found dan but it is found. Kalau it found dan it is found, bedanya apa? Ketika it found artinya itu menemukan. It is found itu ditemukan. Nah, pertanyaannya, kalau kafein kira-kira menemukan atau ditemukan? Ditemukan. Ditemukan. Sehingga jawabannya is not B adalah pengecoh, but the answer is C. Susunannya tetap konektor. Konektornya adalah but, subjeknya apa? It. Tapi verbnya tuh digantung. Di sini ada verb found. Tapi found ini kan verb 3. Bisa diikuti dengan be. Nah, jadi biar teman-teman nggak gampang salah. Yang soal sebenarnya udah benar. Tapi ketika nggak teliti, jadi salah. Thanks. Itu 18 ya. Kita ke 19. Nah, nih. Farmers extra hours of light by which to harvest crops before frost and winter come adalah verb. Oke. Berarti ya. Crops before frost and winter come. Winter come, frost and winter adalah subjeknya. Nah, farmers ini berarti ke sini udah ada subjek, udah ada verb, ada which. Ya, ada konektornya. Berarti kita butuh apa? Butuh main clause. Main clause. Main clause-nya terdiri dari subjek dan verb. Sehingga jawabannya yang benar Delta. kita cek. Delta. Nice ya. The harvest moon subject gives. Ya, begitu. Last nomor 20. Built in 1931. The Empire State Building has actually shrunk 6 inches. The Empire State Building berarti ini kan verb. Nah, ini berarti subjek. Build ini verb. Ya, tapi bisa nih ada be-nya atau enggak ada be-nya, kita harus perhatikan nanti. Udah ada subjek verbnya, berarti udah ada verb lagi, berarti butuh konektor subjek verb. Mana yang diawali dengan konektor? Oke, ada 2. Delta, Bravo. D dan Eta. Tapi bedanya kayak tadi, kalau seandainya it built itu membangun. Sementara kalau it was built itu dibangun ya. Kalau it plus build itu artinya itu membangun. Nah, kalau di sini ditambahkan build jadi itu dibangun. Ya, kalau be plus verb 3 itu kan pasif. Nah, kira-kira kalau Empire State Building itu membangun atau dibangun? Dibangun. Berarti jawabannya the answer is itu. Nah, dari 20 soal teman-teman benar berapa nih? I want to know from 20 exercises teman-teman bisa benar berapa nih? 8, Mister. Aduh, ada kesulitan apa nih, Mas Raffi? Nggak pernah belajar lagi, Mister. Tapi apa terlintas ya, udah mulai terlintas kan ininya maksudnya. Iya. Oke. Good. Ini ada request Zoom-nya nggak ya kayaknya?
Ada. Nanti selalu aku share. Yang kemarin udah tak share ya, yang meeting pertama. Nanti yang meeting kedua juga nih. Oke, nah yang teman-teman benernya masih sedikit. Kalau seandainya the problem is in your, oh aku belum pernah belajar grammar detail sebelumnya gitu mungkin ya. Atau oh aku nggak tahu nih yang dibahas tadi itu istilahnya kayaknya udah terlalu sulit nih, aku belum tahu basicnya. Nah, I'll give you for free moment. Share screen dulu ya. Nah, aku bikin namanya Smartbook teman-teman. Ini panduan teman-teman untuk yang mau belajar grammar. Nah, di Smartbook ini ada yang basic. Seandainya teman-teman, oh aku pengen belajar dari basic banget gitu. Nah, ini sudah tak kelompokkan. Apa aja yang perlu teman-teman pelajari. Di sini dari pre-basicnya, yaitu part of speech. Kelas kata nih, semuanya tak jelaskan. Nah, teman-teman tinggal baca, oh ini noun itu apa? Dan dijelaskan juga. Pronoun itu apa sih? Tadi ngomongin pronoun terus dia nggak bingung, aku bingung kayak apa. Adverb itu apa? Adjektif itu apa? Tadi nyebut conjunction, aku nggak tahu apa itu conjunction. Ada semuanya tak jelasin. Nah, itu juga nanti ditambah dengan ada tesnya tuh. Kalau udah selesai teman-teman bisa mengerjakan itu. Nah, terus setelah itu masih ada per basic lagi. Oh, tadi dia ngomongin klausa, ngomongin phrase apa aku nggak tahu. Semuanya ada di sini. Ya, prepositions now itu apa? Kayak gini ada. Ada juga, oh konsep kalimat itu emang kayak apa sih? Ada, semuanya udah tak jelasin di sini. Nah teman-teman, subject verb tuh kayak apa? Kemarin aku kelewatan nggak tahu. Nih ada semua di sini. Teman-teman tidak kasih for free, nggak perlu beli ya. Di sini, you don't need to buy it. Ada dua opsi kelas, ada basic, ya, ada intermediate. Bedanya kalau basic itu dari dasar banget, jadi dari kelas kata dan lain sebagainya. Kalau intermediate itu udah kayak level atasnya, konsep kalimat, terus kemudian tenses kayak gitu di intermediate. I can give you for free. Nah, teman-teman ngaksesnya bisa lewat website, bisa lewat apps-nya English With. Jadi sambil nyantai bisa diakses lewat apps, lebih simpel. I'll give it for you for free. Nah, exchange-nya teman-teman nggak usah bayar. Nanti tak share link review di Google Business-nya English Suite. Teman-teman aku minta tolong di review kelasku tuh. Jadi gimana experience teman-teman, kesannya ngikut kelasku setelah ikut kelas TOEFL, kurangnya apa, bagusnya atau jeleknya. It's okay review based on your feeling aja. Teman-teman ngikutin kelas TOEFL kurangnya apa, atau apa yang teman-teman rasain deh ikut kelas TOEFL bareng aku. Nanti kalau udah teman-teman tinggal screenshot reviewnya teman-teman, kirim ke aku, disertain alamat email teman-teman yang ada di English Fit. Nanti tak kasih aksesnya for free ya. Jadi aksesnya terus nanti tak kasih for free. Kayak gitu ya. Kalau yang teman-teman pengen detail banget, tadi kayaknya waduh aku masih perlu banyak ngejar materinya. Itu nanti bisa dilakuin itu. Nah, Yeah, terus for me the hard thing learning about for the table is the structure and the grammatical, because when we're speaking, right, we don't use the grammar and structure. This is much different with the structure. So when I have to learn about this, basically it is hard for me to remember all the things here. It is divided also. I want to know the detail for the structure. yes, basically on speaking, it's a simple, yeah. It's more simple compared to on structures, because on speaking we just need to express what we are thinking. Jadi kalau di speaking kan kita memang tinggal ngomong apa yang kita pikirin kan. That's a simple. Most of the time it's simple. But on structures, why it's more complicated? Because we have to understand what actually people thinking about on the written. And sometimes the context is not in daily things, right? Jadi konteks dalam writing yang bikin lebih sulit lagi
itu kan nggak daily ya. Apa yang di dalam grammar itu nggak sesuatu yang kayak kita omongin setiap hari. Jadi it makes more complicated and it's designed as complicated as possible. Karena memang grammar itu juga didesain secomplicated mungkin gitu. Seribet mungkin supaya teman-teman terkecoh. That's why memang benar tadi it's more complicated compared to speaking. Speaking totally simple. Lebih simple daripada on writing. Nah, tadi saranku kalau memang mau coba ningkatin more, there are two ways. Listening will not improve your structure understanding. Kalau listening, teman-teman nggak akan meningkatkan skill structure secara langsung. Tapi kalau reading, itu improve. Why? Because the product is the same. Produknya itu sama, yaitu written text. Kalau reading itu kita cuman menikmati saja hasil tulisan, sementara structures kita menganalisa hasil tulisan. That things ya Mr. Alec. Nanti kalau butuh apa tadi pembahasannya, tinggal info aja di chat aku ya, langsung chat di personal aja. Nah itu teman-teman pembahasan kita malam ini. Besok kita masih lanjut lagi di hari Senin ya. Tentang structures. Kalau teman-teman ada difficulty after watching the record or pas nanti kepikiran tadi ini gimana ya, aku masih bingung. Let me know. I'll try to help as much as possible ya. Tak coba bantu semaksimal mungkin. Gitu. Kita ketemu lagi Senin. Record kelasnya akan tak bagikan maximum tomorrow. Ya maksimum tomorrow. Enggak. Nanti kalau udah tak upload malam ini juga akan langsung tak share malam ini. Nah, terkait dengan Smartbook tadi, kalau teman-teman yang pengen tinggal nanti review kelasku, tinggal di screenshot hasilnya. Terima kasih banyak teman-teman, selamat beristirahat ya, semoga sehat selalu, selamat berakhir pekan, kita jumpa lagi Senin. Enough for this evening. Terima kasih banyak semuanya yang udah ikut aktif di kelas. Kita jumpa lagi Senin. Kita tutup kelasnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Thank you.